Halo, selamat pagi anak-anak yang hebat. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran agama pada hari ini. Minggu yang lalu kita telah bersama-sama belajar mengembangkan kemampuan diri. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu aku membutuhkan orang lain. Pada akhir pembelajaran, anak-anak diharapkan memiliki 3 kemampuan. Yang pertama, yaitu mampu menjelaskan makna manusia sebagai makhluk sosial. Kedua, mampu menyebutkan orang-orang yang turut berperan mengembangkan dirinya. Ketiga, kita terbiasa mendoakan orang-orang yang berjasa mengembangkan dirinya. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa dahulu. Kita ambil sikap doa yang baik. Anak-anak, mari kita berdoa bersama dari buku halaman 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau menciptakan kami untuk hidup bersama orang lain, untuk saling menolong, saling mendukung satu terhadap yang lain. Semoga dalam pelajaran ini kami semakin memahami bahwa setiap hari kami terus membutuhkan sesama untuk mengembangkan diri, untuk lebih maju dan berkembang dalam hidup ini, demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Yosef, lindungilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita amati gambar berikut. Nah, kita perhatikan di sini dari kecil sampai tua, ya, mengalami perkembangan ya dari kecil sampai tua. Ini sama-sama membutuhkan orang lain dalam perkembangannya. Nah, kalau kita mau sukses, ini gambar kita sudah diwisuda, sudah selesai kuliahnya. Dari kecil sampai kita kuliah itu membutuhkan banyak sekali orang, dari orang tua, keluarga, ketika sekolah guru, teman-teman. Nah, ketika kita kuliah itu ada dosen yang membimbing kita supaya kita berhasil. Kemudian kalau kita bercita-cita menjadi dokter, nah, sama banyak orang yang berperan membantu kita. Nah, dengan cara apa sejak kecil? Yaitu dengan cara belajar supaya bisa memperoleh apa yang kita cita-citakan. Dan jangan lupa selalu belajar. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai individu, ia adalah pribadi yang unik. Beberapa hari yang lalu telah kita bahas bersama tentang pribadi yang unik. Sebagai makhluk sosial, ia senantiasa berinteraksi atau berhubungan, berrelasi, berteman dengan orang lain di sekitarnya. Sikap manusia sebagai makhluk sosial adalah saling memberi dan saling menerima dalam kehidupan bersama. Sejatinya saling tergantung kepada satu sama lain, yaitu saling membutuhkan.
Dalam kebersamaan dengan orang lain, kita saling berkembang, membuka diri seluas-luasnya, aktif mengungkapkan diri semaksimal mungkin agar orang lain dapat berkembang, sehingga terjadi interaksi yang semakin memperkaya diri dan pribadi masing-masing. Kita akan semakin berkembang jika mereka semakin berani membuka diri dan mengungkapkan diri secara jujur dalam kebersamaannya. Kehidupan sosial bukan merupakan tambahan bagi manusia, tetapi melalui pergaulan, kewajiban-kewajiban timbal balik, persaudaraan, kita dapat mengembangkan segala bakat, pembawaan, dan kemampuannya untuk mencapai tujuan. Kebersamaan dan persahabatan pada anak-anak kerap kali hanya dapat bertahan dalam situasi yang menguntungkan diri sendiri. Kebersamaan dan persahabatan memiliki makna yang luhur karena diukur untuk kepentingan orang lain. Kita perhatikan beberapa contoh perbuatan mengutamakan kepentingan orang lain. Yang pertama, yaitu tolong menolong. Hampir semuanya intinya adalah tolong menolong. Yang pertama tadi, menolong anak kecil yang ingin naik. Kemudian kedua, menolong temannya yang jatuh karena belajar naik sepeda. Kemudian menolong nenek yang mau menyeberang jalan. Kemudian ikut kerja bakti. Nah, ini apabila kita di jalan atau ada datang ke rumah, ada orang yang sangat membutuhkan, perlu kita bantu semampunya. Tidak boleh mengusir kalau ada pengemis datang ke rumah. Nah, mari kita bersama-sama melihat apa contoh yang dilakukan Yesus tentang siapa saudara dan siapa ibunya, yang diambil dari Markus bab 3 ayat 31 sampai 35 tentang Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan sanak saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Yesus memberi kita contoh dalam soal persahabatan yang baik, persahabatan yang penuh semangat dan saling percaya serta saling mencintai. Bahkan Yesus pernah mengatakan bahwa persahabatan yang sejati dapat mempertaruhkan nyawa. Aku layak melaksanakan kehendak Allah, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Melakukan kehendak Allah merupakan dasar dalam kehidupan sebagai murid-murid Yesus.
Kehidupan bersama sebagai murid-murid Yesus tidak didasarkan pada keturunan atau ikatan darah, melainkan pada sikap saling mengasihi sebagai wujud dalam melakukan kehendak Allah. Terima kasih anak-anak yang terkasih yang telah memperhatikan pembelajaran pada hari ini secara singkat. Semoga dengan melihat video pembelajaran ini yang di dalamnya ada ringkasan materi, kalian bisa memahami materi pembelajaran pada hari ini, terutama pesan-pesan Yesus agar kita saling menolong, saling mengasihi Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Itulah sebagai wujud kalau kita melakukan kehendak Allah, seperti yang dikatakan Yesus, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Kalau ingin menjadi saudara Yesus adalah melakukan kehendak Allah. Nah, setelah anak-anak memahami materi ini, silahkan untuk membuka link tugas hari ini. Suster beri kesempatan selama 2 hari, dari ini sampai besok ya. Maka anak-anak jangan buru-buru mengerjakan tugas, tetapi pahami materinya dulu supaya tugasnya nanti bisa memperoleh hasil yang memuaskan dan membanggakan. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan agar kita sehat dan selamat.